membahas judul nikmat hidup dalam naungan iman. Nikmat hidup dalam naungan iman. Ya. Nikmat hidup dalam naungan iman. Jadi begini Ibu Bapak, sebenarnya hidup itu pasti ada masalah. Pasti. Jadi tidak ada kehidupan yang tidak bermasalah. Justru kalau saya tanya, apakah Anda punya masalah dalam hidup? Tidak ada sama sekali. Saya ragu apakah Anda ini normal atau tidak. Gitu. Jadi yang namanya hidup tuh ada aja masalah. Ya. Dari mulai roromehen kulit. Tahu roromehen Bu? Perpecahan di antara suku. Jadi kakinya pecah-pecah gitu. Karena dia mau orang Jakarta tidak tahu. Kakinya pecah-pecah. Bibir pecah-pecah. Sampai hapur. Hapur itu apa? Panu. Udah ke dokter kulit sampai dokter kulitnya semua angkat tangan. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kekurangan harta, ada yang diuji dengan macam-macam. Pokoknya hidup mah pasti. Nah, kita ini punya iman. Harusnya kita merasa nikmat dalam naungan iman. Maka saya ingin menyebutkan buah keimanan itu apa saja. Pertama, saudara-saudara sekalian, kalau kita punya keimanan kepada Allah, kan Anda tahu kan, iman itu iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, iman pada kitab suci, iman pada hari akhir. Terus, rewas cuma 5 rukun iman. Jadi, 6 prinsip keimanan. Kita kudu iman pada Allah. Yakin kita diciptakan, diatur, diberi umur, diberi semua oleh Allah. Yang kedua, yakin akan adanya malaikat yang menaungi kita semua dengan rahmatnya, dengan keberkahannya, yang merekam seluruh ucapan dan perilaku kita. Beriman kepada Nabi, karena Nabi itulah yang mendapatkan wahyu dari Allah. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, ya, karena dengan beriman kepada kitab kita akan mengambil pencerahan dari kitab itu. Yang kelima, yakin kepada hari akhirat, bahwa kita ini pasti ada ujung, ya. Dan ujung itu sebenarnya ujung yang bersifat fisik, karena akhirat itu kan abadi. Di antara jemaah MPI ini, sejak MPI ini ada sampai sekarang, entah berapa puluh ratus saudara kita yang sudah berpulang ke akhirat. Kita kudu yakin kita juga satu saat bakal pulang. Itu namanya percaya kepada akhirat. Dan yang keenam, percaya kepada ketentuan Allah, qada dan qadar. Kita terima. Contoh, saya anaknya siapa? Itu ditakdirkan oleh Allah, bukan pilihan saya. Ayah saya namanya Pak Nurdin, dan Pak Nurdin ini ayah saya almarhum, dipanggil oleh Allah ketika relatif masih muda, meninggal 20 tahun yang lalu. Artinya apa? Itu bukan pilihan saya. Punya ayah yang umurnya pendek, ya. Anak saya saya anaknya. Itu kan kudu percaya kepada takdir. Udah saya terima. Saya anaknya Pak Nurdin, ya. Ibu anaknya Ibu Tuti Maesaroh. Nah, ibu anaknya Tuti Maesaroh, orang Dayeh Kolot, ya, gitu. Ya. Jadi ibu anaknya siapa? Ibu Tuti Maesaroh, orang mana? Dayeh Kolot. Terima, itu takdir, ya kan? Gitu. Nah, jadi kita kudu percaya dengan 6 rukun iman itu. Nah, kalau kita percaya, yakin dengan rukun iman itu, ada buahnya. Satu, kita akan mendapat ridho Allah. Ya, ini dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah. Saya yakin teman-teman banyak yang hafal. Surat Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho dan kamu pun ridho. Jadi teman-teman sekalian, buah dari iman itu nanti Allah ridho sama kita. Dan sebenarnya puncak dari kenikmatan itu ketika Allah meridhoi kita. Makanya kita dalam hidup itu kudu selalu mencari ridho Allah. Tadi saya contohkan, dalam rumah tangga, jangan suka hitungan, cari saja ridho Allah. Kalau kita dalam rumah tangga itu hitungan, jadi capek. Aku yang cari rejeki, terus ku istri dihabisin gitu aja. Nah, karena Anda tidak jadi ridho Allah, jadi capek, ada hitungan. Tapi kalau gini, aku sudah melakukan yang terbaik, semoga itu jadi pahala dan nanti Allah meridhoi saya, gitu. Anda datang ke majelis taklim, di situ tercatat penceramah Mamah Dedeh. Anda dari Cileunyi datang, karena yang ceramahnya Mamah Dedeh. Dari Ujung Berung datang, dari Sumedang datang. Yang ternyata begitu hadir diumumkan, Mamah Dedeh tidak bisa datang. Yang ada adalah Mamah Titi. Mamah? Bu, kalau Anda ridho mah, oh iya, aku dapat pahala ngaji. Dengerin ya Mamah Titi, ulama. Tebal lagi siapa panitia. Iya mah panitia tidak profesional tuh. Iya panitia. Bu, dengerin atuh apa yang disampaikan Mamah Titi. Ya, nasihatnya. Kan yang penting itu Anda datang ke majelis taklim cari nasihat, bener tuh. Kayak kemarin ada yang protes ke saya ngotot. Geluh si Pak Aam teh datang. Nepi ka balik deui itu teh. Dengerin saja Ustadz A, Ustadz B, Anda dapat pahala. Nah, jadi buah iman itu kita selalu ridho dan Allah ridho. Ya, begitu. Gini, Bu, Pak. Kalau Ibu dinyatakan, sebut sajalah divonis sakit oleh dokter, itu berita baik apa berita buruk? Indah apa mengerikan? Siapa yang bilang indah? Di mana-mana kalau divonis sakit mah berita buruk, ya kan? Bapak, ternyata menurut hasil lab Bapak dinyatakan ambeien kronis. Apa? Ambeien kronis. Jadi gimana, Dok? Operasi. Berita baik, berita buruk. Tapi kalau Anda ridho, ya Allah, beri hamba kesabaran, beri hamba rezeki, mungkin ini yang terbaik. Sudah, ridho. Ulah ya teh Allah teh ngartinya naha. Saya teges kalah dikasih ambeien. Nah, ari babaturan urang teu ambeien. Akhirnya apa yang terjadi? Kitanya jadi capek. Benar nggak sih? Jadi buah iman itu apa? Ridho dengan apa yang Allah kasih. Gitu. Ridho. Saya terharu, Bu, ketika ada seorang ibu dan bapak. Mungkin sekilas orang seudon sama dia. Tapi suami istri ini hebat luar biasa. Jadi ada suami istri, dia teh umroh nggak bareng. Dengan percikan iman tour and travel, umrohnya dia tahu kan travel yang bagus kan, gitu. Jadi dia tahulah travel. Dia bilang saya udah survei ke berbagai travel. Ternyata percikan iman yang paling bagus, Bu. Tapi pas pergi suaminya, istrinya dulu. Bulan berikut suaminya. Yang paling spektak dong, begitu selesai umroh, istrinya ini pulang langsung daftar haji khusus. Daftar haji khusus. Suaminya umroh, pulang enggak daftar haji khusus. Enggak daftar haji. Istrinya ada 6 bulan kemudian baru suaminya. Ternyata itu trik supaya tidak bareng perginya. Anda mah loading mikir suudon tah. Benar teh? Umroh teh bareng, haji suudon kan? Saya wae dulu suudon. Cek saya teh.
Nah hanya oke, umroh mah saya ngerti, banyak yang nggak bareng. Haji kok nggak bareng sih? Tapi kan masa, Bapak kenapa nggak bareng? Ah itu mah wilayah. Saya itu orang yang sangat menjaga privasi orang. Saya nggak pernah pas ketemu teh, Bu, eta saha? Tara saya mun Anda osok, Anda mah. Mun Anda kalakuan ketemu saya teh, Pak, eta saha? Saha, aku mah saya. Tak, saya itu orang yang seneng jaga privasi orang. Jadi kalau saya ketemu, kalau tidak dikenalkan, ya tidak. Ibu Damang, Pak Am ini anak saya. Oh adek, cakep banget ibu, gitu ya. Pak Am ini suami saya. Pak, gitu. Nah, salam. Sok ada yang gitu kan? Kelakuan Anda, tamah. Ya, enggak saya. Kalau dikenalkan, paling kalau bareng saya unggah. Tidak, ini siapa? Enggak. Enggak. Itu mah udah jadi habit saya. Saya tidak mau nanya yang bersifat private kecuali dia ngomong ke saya. Ya kan gitu. Iya ada. Saya pikir ayah jadi saya pikir ini si bapak kok nggak pergi haji bareng. Oke, nggak apa-apa lah. Dah. Istrinya haji. Dah dulu mah nunggu haji teh kalau haji khusus cuma setahun. Sekarang 4 tahun sampai 5 tahun. Haji reguler itu Kota Bandung 16 tahun. Ya. Bekasi 20 tahun. Makassar 30 tahun. Haji reguler ya. Ini 10 tahun lalu cuma setahun haji khusus tuh. Jadi tahun ini pergi, tahun berikutnya suaminya. Waktu istrinya pergi, tidak terjadi apa-apa. Waktu suaminya pergi, di Arafah suaminya nangis, meluk saya. Nangis yang nangis. Akhirnya suaminya cerita, Pak Am, mungkin Pak Am ingat haji saya dan istri saya nggak bareng, umroh nggak bareng. Dan Pak Am kalau ketemu di undangan dengan saya nggak pernah bareng sama istri saya. Pak Am, saya tuh dititipi oleh Allah tuh 3 anak. Yang 2 itu jimat. Maksudnya 3 anak, yang normal itu 1. Yang 2 ini diuji oleh Allah umurnya udah 18 tahun tapi seperti 4 tahun. Eta teh adik kakak teh gitu. Kebayang teh, nu hiji 17 tahun, nu hiji 15 tahun, tapi eta nu 2 teh seperti 4 tahun. Nah yang normal, yang bungsu. Mereka prinsipnya gini, tidak akan serahkan anak itu kepada suster. Ingin dipegang oleh sendiri. Jadi si ibu itu ngurus totally, matak haji teu bareng. Begitu si bapak itu haji diurus, nah gitu. Dia nangis karena dia berdoa, ya Allah, sekiranya engkau mau ngambil anakku, panggillah dia duluan sebelum saya. Dia nangis kenapa? Salahkah saya minta seperti itu? Saya minta anak saya duluan, jangan saya dulu. Pak nangis dia teh. Nggak kebayang oleh saya. Kalau saya duluan, istri saya duluan, siapa yang ngurus anak saya? Saya katakan nih, si bapak ibu ini hebat. Mungkin Anda bisa suudon, saya bisa suudon. Dan dia apa? Pak Aam, saya marido, ini titipan dari Allah. Saya ridho, makanya kenapa saya tidak serahin ke suster? Kenapa saya kalau ke undangan nggak pernah bareng? Nggak pernah. Sebab gantian. Sebab kadang-kadang anak saya ini kalau tidak berkenan, kalau emosi, nah itu gimana sih budak emosi? Segala dibantingkan budak teh. Nah ini umur 17 tahun. Tanagana gede. Nah, jadi saya berusaha untuk tahu karakternya. Kalau dia lagi marah, saya tahu. Dan yang begitu kan sensitif, Bu. Anak yang begitu tuh sensitif. Maksud saya begini, Bapak Ibu. Menurut Anda ini berat? Berat. Berat. Dikasih 1 gitu aja berat. Ini 2. Tapi yang saya kagum, dia ridho dengan itu. Dia ridho. Tah Pak, yang bikin dia ridho Anda tahu nggak? Iman yang bikin ridho tuh iman. Nah kalau nggak ada iman mah nggak akan ridho. Nah jadi dengan demikian pelajaran berharga dari cerita ini apa? 1, saya dan Anda kita semua jangan suka suudon sama orang. Jangan.
Karena tidak pernah ketemu bareng di undangan. Jika ada trouble. Aku mah ya, ketemu dia di undangan, asa belum pernah bareng tuh sama suaminya, asa belum pernah bareng sama istrinya. Menurut Anda, ada nggak yang komen gitu? Ada. Tapi ternyata dia itu mulia sekali. Mirip seperti ada orang gini, Pak Aam, saya punya tetangganya, dia mah tara ngaji. Tak bayangkan sama Pak Am, di depan rumah saja pengajian, dia mah nggak pernah datang. Amit-amit jelema teh jigalin orang Islam. Gitu tah, komen teh. Ternyata eta teh dulur saya. Ternyata eta teh dulur saya. Dulur, saudara. Dan ketika saya datang ke sana, karena dia itu punya ibu. Ibu nate sudah 8 tahun berbaring. Mandi di waslap di situ, pipis di situ, BAB di situ, disuapin. Jadi si teteh nu diomongkeun teu gaul tara ngaji. Sampai di depan rumah aja pengajian nggak pernah datang. Ternyata ngurus ibunya. Menurut Anda mulia nggak? Eta nu ngomongkeun. Makanya jangan suka komen. Ternyata orang itu menurut saya lebih mulia dari orang yang ngaji. Kenapa? Karena dia menjadikannya. Jadi ku sete dihibur. Kang ke sete, Kang, sete pengen ngaji tapi kan nggak bisa. Aku mah dengerin teh di IG, jigana di IG keur ngupingkeun teteh. Nah, kan di IG padahal teu meureunannya. Kang, saya mah nonton teh di IG, di radio. Pengen cenah saya teh kalau ada pengumuman ngaji teh kan si mama gitu. Tapi ngomongnya teh di depan indungna si mama. Saya bilang, teteh, jadikan itu sebagai pintu surga. Mun teteh sabar, teteh bisa asup surga. Nangis. Tuang kenyakangnya sing janten pintu surga kangge abdi. Sok gitu. Jadi ini teh pelajaran untuk kita. Ya, jangan suka memponis yang belum tentu dia itu buruk. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Itu, ya. Nah, balik ke yang tadi. Kenapa banyak yang bisa melewati? Karena dia ridho, ya. Nah, ini buah iman itu ridho. Ridho itu apa? Ya menerima, ya. Menerima. Kemudian yang kedua, buah dari iman itu kita memiliki rasa aman. Punya apa? Rasa aman. Tentram, aman. Ya. Seperti tadi yang kita rasakan. Saya teh jadi tenang gitu. Memang Bu, kalau pakai iman mah tenang. Rasa aman, ya gitu. Makanya orang yang beriman tuh rajin berdoa. Doa itu bisa membuat apa? Tenang. Ibu gelisah dengan anak, doakeun Bu. Bapak gelisah dengan istri, doakeun. Gelisah dengan apapun, berdoa. Karena iman itu bisa membuat kita punya rasa aman, rasa tenang, rasa tentram. Itu sebabnya Rasul suka mengatakan, arihni ya Bilal bis shalah. Yuk Bilal, hibur diri kita dengan sholat. Ibu mah hiburan teh ningali sinetron atau drama Korea sampai maghrib wae teu dilakukeun eta sholat karena nonton drama Korea, nggak akan disebut judulnya. Kan gitu. Saya yang nggak impress gitu. Nah, hari ibu, dah saya masa omong-omong nanya, ada SD impress kan, impress gitulah. Nah gitu. Ada encounter sebelumnya, ada what's wrong with Secretary Kim, tak ayana impress gitu. Ya, Bu, saya mah bukan suka nonton, kan sebagai pengamat teh harus paham ya apa yang terjadi di masyarakat gitu. Ya, saya mah nggak pernah nonton, pengamat lah gitu ya, melakukan analisa ilmiah. Ya, tentu saja analisa ilmiah itu harus paham
faktanya gitu apa, ya. Kan katanya ilmuwan itu speak by data, bicara berdasarkan data, bukan asumsi-asumsi yang nggak jelas. Jadi kalaupun saya nonton, dengar, saya nggak pernah nonton untuk just having fun, tapi untuk research. Itu bedanya saya dan Anda, saudara. Nah, jadi yang kedua apa? Memiliki rasa aman, tenang, tentram. Itu sebabnya Rasul mengatakan, Bilal, yuk hibur hati kita dengan sholat. Nah, dengan sholat tenang, tentram. Itu sebabnya Nabi mengatakan, kalau kita marah, kesel, sebel, larinya ke sholat. Ibu kalau kesel, sebel, marah, wudu bu, Pak, wudu. Setelah wudu, sok sholat. Ya, saya jamin tidak ada orang yang sedang sholat marah-marah. Allahu Akbar. Wajah tuh wajahnya. Assalamualaikum. Nggak ada. Pasti Allah. Jadi nangis. Jadi intinya buah dari iman itu akan membuat kita punya rasa aman, tenang, tentram, ya. Ini dijelaskan di Al-An'am ayat 82. Al-An'am ayat 82. Surat ke-6 ayat 82, ya. Di situ dikatakan alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kemusyrikan adalah orang yang mendapat rasa aman. Apa? Tadi kan saya bilang bahwa iman itu harus melahirkan rasa dan mereka itu mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita memang jadi orang beriman harus ada rasa aman gitu. Ada ketawakalan, yakin dengan kuasa Allah, yakin dengan pertolongan Allah. Ya tentu tidak menafikan ikhtiar. Kita tetap ikhtiar sambil menunggu apa yang Allah berikan sama kita dan kita punya rasa aman. Nah, dari rasa aman itulah kalau ditimpa musibah, kita sabar. Ditimpa kenikmatan, kita syukur. Begitu. Itu rasa aman akan melahirkan perilaku-perilaku mulia. Ya, gitu. Walaupun yang namanya iman manusia itu kan naik turun. Nah, naik turun itu dibina dengan sholat supaya rasa aman itu tetap kita nikmati. Ya, Bu, HP zaman dulu suka ngeheng. Terus kalau ngeheng, HP orang sering ngeheng. Biasanya harus bagaimana? Cabut baterai. Baheula geuningan baheula. HP baheula, Bu, HP jadul sering ngeheng, cabut baterai. Bener dicabut baterai. Pasungkeun deui. Pas sekarang mah itu teh maksudnya di restart lagi. Nah, sekarang kan kita nggak usah capek-capek cabut baterai. Akhirnya produsen mendesain bahwa HP kita itu di-refresh, selalu di-refresh. Sebenarnya di-refresh dia, tapi dia automatically merefresh. Dan per kasus ini ada masalah di-refresh. Ini ibu nu sering fotoan itu kasus suka hang, dia di-refresh. Jadi sebenarnya handphone itu supaya kinerjanya bagus harus di-refresh. Tak tahu nggak? Manusia itu otaknya di-refresh, perasaannya di-refresh, fisiknya di-refresh. Dengan apa? Sholat. Hari ibu ulang refresh tuh jadi di-fresh kembali di naon cenah? Ngepres gitu. Jadi refresh, refresh. Di-freshkan lagi, disegerkan lagi. Nah, Bu, kalau kita bekerja Pak, wudu itu merefresh lagi. Sholat merelaksasi. Makanya saya kalau di perjalanan, mau dengan sopir, mau dengan keponakan, mau saya sendiri, udah 2 jam setengah, saya mampir ke rest area. Walaupun saya masih seger, saya tahu tubuh manusia itu ada batas, nggak boleh lebih dari 3 jam. Saya ke rest area bukan apa, wudu saja, wudu seger gitu. Walaupun
Teu kudu sholat maksudnya da dikunci kan di rest area teh ari can lohor mah. Nah, misal wudu ya gitu. Wudu ya apa sih? Apa? Saya tahu kalau saya nyetir 2,5 jam itu kan konsentrasi. Nanti lama-lama fisik saya menurun konsentrasinya. Saya kudu refresh. Siapa yang refresh? Saya sendiri yang apa susahnya sih berhenti 10 menit di rest area wudu gitu. Ke toilet wudu ya kan gitu. Anda mah tiap eureun ka rest area meuli tahu lah, meuli odading lah, meuli basreng lah, meuli jajan wae Anda mah. Bener teu? Ari saya mah henteu. Jajan aya ketang sekali-kali. Jajan, aya jajan. Tapi maksudnya sebenarnya makanya rest area itu dibikin per 20 kilo kalau nggak salah. Per 20 kilo, per 30 kilo. Nah kalau saya suka ngitung, oh ya ini udah 2,5 jam. Walaupun yang nyetir bukan saya suruh berhenti. Saya sama keponakan saya, dia yang nyetir. Bang, berhenti. Gua mau ke toilet. Ngomongnya gua mau ke toilet. Ya. Dah benar ke toilet. Wudu, ameh naon gua? Meh seger. Dah cenah abang mah teu tunduh. Wudu. Ya memang waktu itu dia nggak ngantuk, tapi next 10 menit kemudian, ya 25 kemudian, ya 30 minutes kemudian, mungkin lemah kan? Nah, di refresh gitu loh. Jadi itu kudu nunggu lemah. Tah, Anda tahu, sholat itu menyegarkan. Dari duhur ke asar disegarkan. Dari asar ke maghrib disegarkan. Dari maghrib ke isya disegarkan. Bobo weh. Gitu. Kenapa kalau subuh teh ngan 2 rakaat? Ada bebannya sedikit kan cuma bobo. Hari duhur kenapa 4 rakaat? Kan Anda capek di jam genep nepi kajian itu kan capek. Gitu. Ya. Kenapa asar 4 rakaat? Nah itu beban yang duhur teh masih ada. Closingnya 4 rakaat. Refresh. Bobo tah. Bobo mah kita tuh tenang. Dan Rasul menyunahkan kalau tidur itu gelap. Tanya sok dokter. Da tidur yang benar mah redup, gelap. Caang, 80 watt. Nanti otak Anda teh seperti merem tapi dia loading. Loading. Nah, kenapa? Tidak boleh tidur dalam keadaan radio nyala, TV nyala, ya, MP3 nyala. Enggak boleh. Kenapa? Walaupun Anda nggak dengar, otak Anda teh loading, tahu nggak? Saya tidur nih, terang. Saya tidak totally tidur. Sekian persen otak saya itu loading. Karena ada sensor. Gitu. Saya tidur, tapi TV nyala. Saya tidak 100% tidur. Ada 10-20% otak saya itu jaga. Ada jaga. Makanya Nabi mencontohkan, kalau tidur gelap. Udah lama bahaya, ada bisi kahuruan eta teh. Kan tidak pakai lampu. Tapi kalau pakai ilmu, ternyata tidur dalam keadaan gelap itu lebih sehat, lebih rileks. Jadi kalau tidur tuh mulai dengan wudu, sholat syukurul wudu, berbaring, gelapkan, gelap dalam itu, deep dalam. Nah, seger. Kayak gugah. Hari Anda mah kan tahajudnya. Tapi saya mah tara tahajud langsung subuh. Anda mah tahajud 11 rakaat, lebih hebat lagi. Ya, oke. Bu, saya lagi cerita apa? Rasa aman. Yang ketiga, buah dari iman adalah hati cenderung istiqomah, konsisten. Hati cenderung istiqomah, konsisten. Nah, jadi gini, kalau iman kita kuat, cenderung kita ini istiqomah. Jadi kenapa orang itu tidak istiqomah? Karena imannya tidak dalam, tidak kuat. Jadi gampang. Iman saya lagi naik apa turun? Tanya, istiqomah enggak? Istiqomah itu apa? Konsisten. Konsisten. Dan saya pernah sampaikan sama Anda, segala sesuatu itu terasa pengaruhnya kalau istiqomah. Ya, kalau konsisten. Olahraga itu ngaruh ke kita kalau sudah konsisten. Anda mah baru senam sekali langsung ditimbang, nah hanya turun. Kager sekali atau senam. Nah, kan? Kalau yang tuh, luluncatan itu kelakuan Anda tah. Nah, kan?
Suka ada nggak yang gitu? Bu, kita ini olahraga konsisten, seminggu 3 kali, ya. Terus diimbangi dengan porsi makan, baru kelihatan udah 2 bulan, baru kelihatan. Olahraga seminggu, Gus. Bahkan yang paling parah karena olahraga sekali langsung ditimbang. Tengaruh orang kata di olahraga anger we 83 kiloan teh. Gitu. Jadi disangkana olahraga sekali langsung 82, olahraga sekali langsung 8 hiji. Please deh. Nggak bisa kayak gitu, ya. Ada orang yang suka ikut kursus, apa? Kursus baca Quran. Ya, kursus baca Quran. Nah, kalau sudah Anda ikut kursus, maka yang paling penting istiqomah dilatih. Ya, misalnya Anda ikut kursus cara baca ro, za. Di tempat kursus mah bener, za, ro. Terus Anda nggak kerjakan, Anda nggak istiqomah baca, lupa lagi nggak? Lupa lagi. Jadi ternyata ketika Anda sudah ikut kursus baca Quran, kursus bahasa, banyak orang yang kursus bahasa gagal. Kan Anda kursus Inggris tuh di berbagai lembaga. Enggak, lembaga itu lembagaan ini. Kenapa Inggris Anda sekarang awut-awutan? Inggris saya sama awut-awutan. Kenapa? Nggak pernah ada praktis, nggak pernah dilatih secara istiqomah. Cuma di kelas saja, walaupun gurunya itu native speaker, tapi kalau cuma di kelas, finish, selesai. Ya, walaupun gurunya bukan native speaker, Jawa asli tulen, ya. Tapi kalau kita tiap hari terus latih, praktis, apa yang terjadi? Kita bisa berbahasa. Jadi sebenarnya bahasa itu ilmu aplikatif, bukan ilmu teoritikal. Nah seringkali kita ini belajar bahasa tapi teoritis. Maka dari SD sampai S2, S3 gitu. What? What do you mean? What do you mean? I mean, oh my God. Oh my God. Terus segitu. Kenapa? Karena kita ini tidak pernah praktis secara istiqomah. Belajar baca Quran aplikatif praktis, latih secara istiqomah. Belajar masak, latih secara istiqomah. Jadi walaupun Anda ikut kursus memasak, tapi kalau tidak pernah dilatih, diaplikasikan secara istiqomah, bisa lupa. Nah, iman itu, dengan iman hati kita menjadi istiqomah. Ya. Ya Bu, surat Ibrahim ayat 27. Surat Ibrahim ayat 27. Sudah ditemukan? Surat Ibrahim ayat 27. Bu, Pak, tadi nomor pertama ada ayatnya kan? Surat apa? Al-Bayyinah ayat 78. Kalau yang kedua apa? Al-An'am ayat 82. Yang ketiga, bahwa iman itu, buah dari iman itu melahirkan apa? Jiwa yang istiqomah. Ini dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 27. Nanti Ibrahim ayat, bentar Bu, bentar. Ibrahim ayat, ya benar. Betul. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang dengan ucapan yang teguh, yang istiqomah, yang konsisten. Bu, jadi keistiqomahan itu terlihat dari lisan, dari perilaku. Jadi istiqomah itu kudu lisan istiqomah, perilaku istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten. Omongan dan perilaku harus apa? Istiqomah. Bu, banyak anak-anak bingung loh.
Karena antara omongan ibunya dengan perilaku ibunya nggak nyambung. Ibunya bilang, coba dong kalau makan teh duduk nah, mamah tuh nggak suka. Kalau lihat anak makan tuh sambil jalan-jalan, sambil berdiri. Pokoknya mamah pengennya kamu kalau makan tuh duduk. Itu ucapan benar tidak? Benar. Nah, antara omongan dan kelakuan teh kudu istiqomah. Ibu ge mun makan teh duduk. Paham? Ini kan begini. Kok makan sambil loncat-loncat? Duduk nak. Pas ibu makan sukro berdiri dilempar. Kata anak teh, "Ih mama, kok makannya sambil berdiri? Ini sukro. Kamu kan nasi." Bu, ini ada yang nggak nyambung ya antara ucapan dan makanya di sini dikatakan al-qaulu tsabit, omongan yang teguh, yang istiqomah. Dari omongan yang teguh ada perilaku yang teguh. Makanya Bu, Pak, dalam dunia pendidikan nih, dunia pendidikan mah kalau disimpulkan gampang, kalau digampangkan cuma 3 dunia pendidikan mah: bicara yang baik, membiasakan yang baik, memberi contoh yang baik. Apa di dunia pendidikan, Bu? 3. 1, bicara yang baik. Bicaranya baik, benar, baik. Ngomong teh kudu baik. Belajar dong nah, jangan main melulu. Katanya AA teh mau jadi profesor, katanya AA teh sekolah mau sampai doktor. Masa main terus atuh A? Masa doktor main terus belajar? Katanya AA teh mau jadi gubernur, katanya AA teh mau jadi presiden, katanya AA teh mau jadi diplomat. Masa diplomat main terus? Belajar dong nak. Benar nggak ya omongan? Benar. Yang tidak benar begini, ya Allah, kamu teh bukannya belajar main terus, kamu teh mau jadi preman ujung berung, hah? Mau jadi preman ujung berung, Bu? Salah apa benar? Salah, gitu, ya. Jadi dalam dunia pendidikan tuh pembicaraan yang benar. 2, pembiasaan yang benar. Jadi kudu dibiasakan. Kalau anak habis gosok gigi, odolnya tidak ditutup. Bukan ibu yang nutup. Kalau dunia pendidikan, teteh sini nak. Apa mama? Sini. Apa? Sini. Suruh masuk ke kamar mandi. Ya, nak, tutup odolnya. Jadi budak teh mau gosok gigi, sok lur. Tutup. Nu nutup saha? Anak. Besoknya lagi, teteh sini nak. Apa sih? Sini. Apa mama? Sini. Asup kamar mandi, odol. Besoknya lagi, teteh sini sayang. Percaya ke saya. Udah 5, 6, 10. Masa gitu terus? Lama-lama dia disiplin. Karena Anda membiasakan yang baik. Kesalahan ibu, kesalahan bapak, kesalahan saya apa? Begitu odol terbuka, nu ngebenerin teh kita. Budak teh. Budak teh. Nanti yang disiplin siapa? Kita. Anak. Jadi dunia pendidikan mah 1, ngomong yang benar, membiasakan yang benar. 3, memberi contoh yang benar. Kalau kita bilang, teteh odol teh tutup dong. Ibu ge gitu. Teteh sini tutup. Bekas mama eta mah. Bekas mama si mama. Lupa ya bekas mama. Jadi iya. Nah, jadi tah gini, makanya dunia pendidikan mah boleh metode, teori, konsep bla 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 bla. Sederhana. Bicara yang baik, pembiasaan yang baik, teladan yang baik. Udah, kuncinya. Nanti ada breakdown teori itu, teori ini, teori itu, teori ini, riset itu, riset ini, kuantitatif, kualitatif, bla bla bla. Oke, itu sudah di wilayah riset. Di wilayah filosofi, 3, bicara yang benar, pembiasaan yang benar, keteladanan yang benar. Sudah selesai. Nah, nanti ada breakdown-nya.
gitu. Nah, ini yang dikatakan di dalam Al-Qur'an al-qaulu tsabit. Pembicaraan yang benar, yang istiqomah. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit. Allah teguhkan orang beriman dengan pembicaraan yang teguh, yang istiqomah. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, jadi artinya ibu bapak, buah dari iman itu satu, ridho. Dua, merasa aman. Tiga, istiqomah. Minggu depan akan diselesaikan di Masjid Darul Ihsan. Di Masjid TSM, insya Allah. Ini masih lanjut nih materi ini. Jadi kalau saya tanya, kita sedang membahas apa? Buah keimanan baru 4. Nanti 4 di sana. Sekarang baru nanti 4 dan seterusnya minggu depan di Masjid Trans Studio Mall jam 7.30 insya Allah. Ibu bapak, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.